GBI Tahta Daud. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat beribadah bersama. Kita akan menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun saat ini saudara berada, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan posisi yang terbaik untuk menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini berada, sebelum kita mulai acara ini, mari kita ajak untuk berdoa bersama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Namun sebelum itu saudaraku, saya mau sampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, untuk mempersiapkan roti dan anggur. Karena hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan suci. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada yang saat ini sedang ada di rumah, saya mau katakan, saudara dapat mengikuti acara perjamuan kudus ini dengan mengambil roti atau anggur atau apapun yang saudara imani, yang saudara percayai bahwa Yesus adalah tubuhnya, adalah akan bersatu dengan kita, begitu juga dengan darahnya yang menyucikan kita menjadi perjanjian baru bagi kita. Bagi Bapak, Ibu, mari persiapkan hatimu, dan kita nanti nikmati firman Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin umat Tuhan. Saat ini sebelum kita menikmati firman Tuhan, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan suatu lagu, yaitu Jadikanku Alatmu. Baik, persiapkan hatinya umat Tuhan. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
Mengasihi itu sikap hati, sedangkan tindakannya adalah peduli. Peduli lahir dari belas kasihan terhadap sesama. Peduli adalah tindakan memperhatikan dengan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika ia melihat suatu keadaan tertentu, ketika ia menyaksikan kondisi masyarakat, maka dirinya akan tergerak melakukan sesuatu dengan harapan dapat memperbaiki atau membantu kondisi di sekitarnya. Sikap peduli adalah sikap keterpanggilan untuk membantu mereka yang lemah, miskin, membantu mengatasi penderitaan dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Orang-orang peduli adalah orang-orang yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan penderitaan orang lain. Sikap peduli adalah sikap untuk proaktif dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Peduli adalah sikap untuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, selalu tergerak membantu kesulitan manusia lainnya. Sikap peduli adalah sikap untuk berusaha membangkitkan kemandirian yang ada di masyarakat. Sikap peduli yang lahir dari belas kasihan adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain, ikut merasakan ketika penderitaan sebagian masyarakat lain sedang sakit, ikut merasa bersedih ketika sebagian saudara-saudara kita ditimpa musibah, kesulitan, atau ditimpa keadaan-keadaan yang memberatkan dan membangkitkan rasa kasihan dan iba. Ayo bergerak maju. Immanuel. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Curahkan kuasa Roh Roh Kudus-Mu Bapa, amin. api kemuliaan-Mu Amin, amin. membakar hati Yes, haleluya. yang Terima kasih Roh Kudus. untuk melayani-Mu Yes, haleluya. sampai seluruh Yes. negeri ini, Amin. sampai seluruh bumi ini Amin, amin. dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Amin. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu amin. membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini Amin, amin. dipenuhi Haleluya. api kemuliaan. Sampai seluruh negeri ini, Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. sampai seluruh bumi ini, Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu Bapa. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Istri saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa negeri kami, Indonesia kami ini dipenuhi oleh api kemuliaan-Mu. Amin. Bahwa Indonesia ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap bangsanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Persiapkan kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu melayani Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, kami dengan sukacita melayani, mempersembahkan
negara kami Indonesia ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan saat ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, Amin. penerang bagi jalan kami, Amin. dan mengubahkan hidup kami, bahkan memerdekakan hidup kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan, kuduskan Tuhan kami sebelum mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami Bapa layak menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, yang ketika firman-Mu ditaburkan di dalamnya, firman-Mu dapat berbuah, dan buahnya dinikmati oleh banyak orang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Bapa hamba-Mu dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Amin. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan karunia-karunia yang daripada-Mu. Sehingga firman yang disampaikannya Tuhan berasal daripada-Mu, memerdekakan setiap kami yang mendengarkannya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan kembali ke tempatnya, istriku. Baik, tisunya. Baik. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Saat ini kita akan menikmati firman Tuhan sesuai dengan undangan yang telah disebarluaskan melalui media sosial yang berjudul Belas Kasihan Melahirkan Mujizat. Saya ulangi sekali lagi ya. Belas kasihan melahirkan mujizat. Nah, jemaat Tuhan perlu ketahui bahwa minimal ada 7 hal yang terjadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan digerakkan oleh belas kasihan. Nah, oleh karena itu hari ini adalah sesi pertama yang akan dilanjutkan dengan sesi kedua di minggu depan tentang belas kasihan melahirkan mujizat. Karena ada 7 poinnya, minimal ada 7 poin, sehingga kita akan membaginya supaya lebih mudah kita pahami, kita mengerti, dan mudah untuk mempraktekkannya. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita baca dulu Alkitab kita. Itu tertulis di dalam Matius pasal 15 ayat 32 sampai yang ke-39. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah atau dimanapun saat ini saudara berada, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Nah, saya akan membaca ayat yang genap, jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil, dan pada saat ayat yang ke-39 kita akan membacanya secara bersama-sama. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Baik, mari. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Jemaat Tuhan, Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak, begitu besar jumlahnya?" kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka.
dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Katakan amin. Amin. Di sini saudaraku dikisahkan bagaimana ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus selama 3 hari. Dan ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kembali lagi, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Karena apa? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai apa-apa. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Singkat cerita, murid-muridnya bilang, ya Tuhan, tempat ini kan sepi, sunyi. Bagaimana kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya ini? Begitu. Tetapi ingat, belas kasihan selalu disertai dengan tindakan. Saya ulang lagi, belas kasihan selalu disertai dengan tindakan. Di mana Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, berapa roti ada padamu? Mereka menjawab 7. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Akhirnya apa? Yesus bertindak lebih jauh lagi. Akhirnya Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Dan akhirnya Yesus bertindak lagi. Dia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan hebatnya dari 7 roti dan dari beberapa ikan, karena digerakkan oleh belas kasihan Yesus Kristus, akhirnya terjadi mujizat, di mana melalui mujizat tersebut 7 roti dan beberapa ikan kecil, 4.000 orang makan sampai kenyang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan hebatnya saudaraku, ada sisa 7 bakul. Katakan amin. Amin. Inilah ketika kita digerakkan oleh belas kasihan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, saya mau jelaskan apa sih belas kasihan itu? Apa sih belas kasihan itu? Nah, belas kasihan itu adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rasa belas. Rasa belas. Rasa belas ini adalah perasaan iba, terharu, atau sedih melihat orang lain menderita. Langsung lagi ya. Belas kasihan adalah rasa belas. Artinya apa? Perasaan iba, terharu, atau sedih melihat orang lain menderita. Dan kasihan. Tadi belas, kasihan. Kasihan ini rasa iba hati, rasa belas kasih, perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan suka. Suka itu artinya akhirnya sayang tuh kepada orang yang menderita, sengsara, atau yang terabaikan. Nah, berarti apakah belas kasihan itu? Belas kasihan adalah perasaan iba yang lahir dari hati yang mengasihi, bersimpati, yang diekspresikan dengan tindakan menolong orang-orang yang menderita, yang sengsara, yang terabaikan. Saya ulangi sekali lagi, bahwa belas kasihan adalah perasaan iba yang lahir dari hati yang mengasihi, bersimpati, yang diekspresikan dengan tindakan menolong orang-orang yang menderita, yang sengsara, dan yang terabaikan. Itulah belas kasihan, perasaan iba yang lahir dari hati yang mengasihi, bersimpati,
dan yang diekspresikan dengan tindakan menolong orang-orang yang menderita, sengsara, dan terabaikan. Katakan amin. Nah, oleh karena itu, mengapa? Saya mau jelaskan mengapa belas kasihan itu melahirkan mujizat. Tadi kita sudah dapat poinnya, saudaraku, di mana Matius pasal 15 ayat 32 tadi. Hatiku, apa dikatakan Tuhan Yesus tadi? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Nah, ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia bukan hanya tergerak, tetapi ada juga actionnya, ada juga tindakannya. Dan tindakannya adalah dia ingin memberi makan 4.000 orang banyaknya. Dan karena jumlah rotinya terbatas, hanya ada 7 roti dan beberapa ikan untuk memberi makan 4.000 orang. Tetapi saudaraku, karena digerakkan oleh belas kasihan, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Dari 7 roti dan dari beberapa ikan dapat memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan ada sisanya 7 bakul. Kenapa? Karena digerakkan oleh belas kasihan. Begitu juga kita jemaat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, mari kita melakukannya atas dasar belas kasihan. Atas dasar belas kasihan. Katakan amin. Amin. Atas dasar belas kasihan. Atas dasar iba yang lahir dari hati yang mengasihi, bersimpati, dan yang kita ekspresikan dengan tindakan menolong orang-orang yang susah. Itu yang harus kita lakukan. Katakan amin. Apalagi hari-hari ini, saudara-saudaraku, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, begitu dampaknya terasa luar biasa, begitu membuat bisnis-bisnis atau usaha-usaha babak belur. Dan di saat-saat ini, mari kita melakukan tindakan yang mengasihi dengan cara peduli terhadap sesama, yang lahir dari belas kasihan. Katakan amin. Amin. Yang lahir dari belas kasihan. Ketika kita melakukannya, percayalah saudaraku, mujizat itu terjadi. Mujizat itu terjadi. Katakan amin. Amin. Saya ingat saudaraku, beberapa bulan yang lalu ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh Indonesia, karena dunia sudah terlebih dahulu, akhirnya Indonesia. Gereja kita melakukan tindakan, bukan hanya iba, tetapi ada tindakan kita yang lebih lanjut, yaitu kita memperhatikan orang-orang di luar sana yang akibat dampak COVID-19 mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Singkat cerita, saya sampaikan kepada jemaat, kembali lagi, dana gereja tidak banyak saudaraku, tetapi karena lahir dari rasa belas kasihan, kami mau bertindak. Kami mau bertindak. Dan singkat cerita, kami bertindak, terkumpullah dana dari jemaat awalnya, dan kami akhirnya memberikan sembako. Kami memberikan sembako itu 20 kg beras, apalagi ya, Indomie 1 kardus, berarti isinya 40, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kilo. Nah, kita membagikannya. Nah, ketika kita membagikannya saudaraku, ada satu titik di mana kami sudah kehabisan dana. Kami kehabisan dana. Dananya berapa rupiah saudaraku? 0 rupiah dananya. Tetapi bayangkan saudaraku, ada seorang hamba Tuhan, dia mengirimkan berita kepada saya melalui messenger, di mana di wilayah mereka di Sumba Timur membutuhkan bantuan. Di desa di mana desanya ada di pegunungan, belum ada listrik. Dan singkat cerita, bayangkan, dengan dana 0, saya masih katakan kepada hamba Tuhan tersebut, hamba Tuhan, singkat cerita saya katakan begitu, baik, kita doakan. Kalau Tuhan kehendaki, pasti Tuhan sediakan. Singkat cerita saudaraku,
dengan cara Tuhan yang ajaib, dari 0 rupiah akhirnya terkumpul dana hingga jutaan rupiah. Sehingga akhirnya apa? Kami dapat memberikan bantuan kepada 21 kakak yang ada di Sumba Timur. Apalagi kami dapat memberikan bantuan di sekitar Jakarta, bahkan kemarin di Kota Bogor. Nah, mengapa bisa hingga hari ini program #GoPeduli dampak COVID-19 terjadi? Alasannya sederhana, saudaraku. Karena digerakkan, karena didorong oleh belas kasihan, yaitu rasa iba, rasa simpati, rasa mengasihi kepada sesama kita manusia yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Didorong oleh namanya belas kasihan. Itulah saya katakan bahwa belas kasihan melahirkan mujizat. Belas kasihan melahirkan mujizat. Katakan amin. Amin. Nah, apalagi saudaraku, ternyata belas kasihan melahirkan berikutnya, yaitu belas kasihan melahirkan kesembuhan. Saya ulang lagi, belas kasihan melahirkan kesembuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14. Kita baca. Sudah ketemu? Yuk mari kita baca sama-sama ya. Injil Matius pasal 14 ayat 14. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Katakan amin. Amin. Di sini dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka semua. Bahkan ingat ketika baca lagi di bawahnya, terjadi mujizat lagi saudaraku, yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ada sisanya berapa? 12 bakul. Artinya apa saudaraku? Mujizat itu benar-benar mendatangkan belas kasihan, itu mendatangkan kesembuhan. Saya ulangi ya, benar-benar bahwa belas kasihan melahirkan kesembuhan. Katakan amin. Amin. Kemarin saudaraku, ketika kami melakukan program #GoPeduli dampak COVID-19 dengan membantu sesama, kami membantu juga saudaraku non-Kristen. Bayangkan saudaraku, dengan bantuan tersebut mereka begitu senangnya. Ini keluarga kami, tetapi kami tidak pernah ketemu, mungkin belasan tahun. Dan ini jaraknya jauh saudaraku, jarak kami. Jadi kami di Jakarta, mereka dulu adanya di Sumatera, seperti itu. Tetapi ketika kita digerakkan oleh belas kasihan dengan memperhatikan mereka, dan itu puji Tuhan saudaraku, menyembuhkan batin mereka. Mereka merasa, dia bilang, sekarang aku merasa bahwa suamiku ternyata ada keluarganya. Kami merasa sekarang tidak sendiri lagi, karena ternyata ada keluarga dari suamiku, dikatakan. Kenapa bisa saudaraku terjadi? Karena digerakkan oleh belas kasihan. Kami waktu di Siantara pun ketemu paling hanya 2 jam. Waktu itu hanya karena saya diundang makan di rumahnya, sehingga saya hanya kenal 2 jam. Dan itu belasan tahun kemudian baru ketemu. Sehingga ketika pun ketemu saya lupa wajahnya. Tetapi karena kita digerakkan oleh belas kasihan, itu ternyata menyembuhkan batinnya. Itu membuat keluarga kami itu dipulihkan semangatnya, dipulihkan kegairahannya. Begitu juga kepada kita, ketika kita melakukan sesuatu yang digerakkan oleh belas kasihan kepada saudara-saudara kita saat-saat ini, percayalah, itu menyembuhkan batin mereka, itu akan menghibur mereka, itu akan menguatkan mereka. Katakan amin. Amin. Karena itu saya katakan tadi, belas kasihan melahirkan kesembuhan. Belas kasihan
melahirkan kesembuhan. Satu lagi, yang terakhir saudaraku. Ini adalah sesi pertama dari 2 sesi tentang belas kasihan melahirkan mujizat. Sesi yang pertama ini kita hanya membahas 3 poin saja. Tetapi sesi berikutnya kita akan membahas 4 poin bahwa belas kasihan melahirkan mujizat. Katakan amin. Amin. Dan topik ini khusus di sesi pertama saya hanya mengambil dari Perjanjian Baru. Tetapi untuk sesi kedua saya akan mengutip hanya dari Perjanjian Lama. Katakan amin. Amin. Baik. Berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, bahwa belas kasihan selain mendatangkan mujizat, selain mendatangkan kesembuhan, dan yang ketiga, bahwa belas kasihan melahirkan pemulihan. Sekali lagi, belas kasihan melahirkan pemulihan. Baik, mari kita baca saudaraku di dalam Lukas pasal 15 ayat 20. Saudara, ini judul perikopnya itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi jemaat Tuhan mungkin pernah mendengar tentang perumpamaan ini, di mana dijelaskan di situ bahwa ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, singkat cerita, anaknya, salah satu anaknya yaitu si bungsu itu minta apa? Minta warisan. Ya, bapaknya, ya kan begitu kan? Baru akhirnya si bapak ini diberikannya harta warisannya kepada sang anak. Ini sebenarnya tidak boleh saudaraku ya, karena bapaknya masih hidup. Dan akhirnya si bungsu ini menjual seluruh bagiannya, baru pergi ke negeri yang jauh. Nah, dia Alkitab katakan memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Oke? Nah, setelah habis semuanya, itu ternyata timbul bencana kelaparan di negeri di mana dia tinggal. Dan dia pun mulai melarat, gitu ya. Nah, lalu ia pergi pada seorang majikan dan dia disuruh apa? Untuk menjaga babi. Padahal bagi orang Yahudi kan itu najis, haram ya, begitu kan? Baru karena dia saking laparnya, dia ingin mengisi perutnya itu dengan ampas makanan babi tadi. Tapi itu pun Alkitab katakan tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi dia udah kepingin makan, tapi Alkitab katakan tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi ampas babi aja tidak ada yang memberikannya kepada dia. Udah? Seperti itu kan? Baru akhirnya Alkitab katakan ia menyadari keadaannya. Baru dia sadar, akhirnya dia pulang. Aku mau jadi hambalah di rumah bapakku. Dikatakan, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak bapak. Jadi jadikanlah aku, dia maunya begitu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak, dia bilang. Nah, hebatnya saudaraku ke-20. Mari kita baca sama-sama. Lukas 15 ayat 20. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Katakan amin. Amin. Jadi di sini jelas sekali saudaraku, ketika itu terjadi, bapaknya yang harta bapaknya yang dihabiskan untuk difoya-foyakan oleh sang anak ini. Ketika dia melihat anaknya pulang, dia bukannya marah-marah, tetapi Alkitab katakan apa? Dia melihat dari jauh anaknya. Ketika dia lihat ayahnya itu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa? Bukan dia nunggu saudaraku. Lihat, orang yang memiliki belas kasihan, orang yang tidak menunggu. Dia pasti proaktif. Di sini dikatakan ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bahkan kalau kita baca berikutnya, dipotong ternak peliharaan mereka, diadakan pesta, dikenakan jubah yang indah. Artinya apa saudaraku? Dari ayat ini saya mau jelaskan kepada jemaat Tuhan. Ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama, percayalah, belas kasihan tersebut akan memulihkan orang tersebut. Katakan amin. Amin. Akan memulihkan orang tersebut. Katakan amin. Amin. Saya ingat saudaraku,
Ada satu kisah ketika saya naik bus jurusan Kalideres ke Kampung Melayu. Ada seorang, ketika saya naik ke bus tersebut, penumpangnya sedikit. Paling hanya ada satu perempuan dan mungkin 2 laki-laki. Karena busnya besar, saudaraku, sehingga sedikit sekali. Dan ternyata si perempuan ini, yang satu perempuan ini, ternyata waktu itu mau dikerjai oleh si sopir dan kondektur dari bus ini. Nah, singkat cerita, ketika saya tahu kejadian itu, saudaraku, saya langsung ambil inisiatif. Saya duduk jauh dari perempuan ini, tapi saya dengar diskusi mereka. Saya langsung duduk mendekati si perempuan ini, dan ketika duduk dengan si perempuan ini, dan saya ngobrol dengan dia. Ketika saya ngobrol, ternyata saudaraku, dia adalah korban pemerkosaan. Dia korban pemerkosaan dari sebelumnya, seperti itu. Sehingga ketika saya duduk, dia menaruh curiga ke saya. Dan ketika itu terjadi, dia bilang sama saya, semua laki-laki sama. Saya bilang, oh gitu ya? Iya, betul, semua laki-laki sama. Maksudnya, sama-sama laki-laki, saya bilang. Enggak, semuanya gombal, dia bilang. Oh enggak, saya bilang. Boleh semua gombal, tapi nanti lihat sendiri. Singkat cerita, saya selamatkanlah orang ini, saudaraku, dari niat jahat dari sopir dan kondektur ini. Dan akhirnya saya bawa dia kemana? Saya bawa ke keluarga saya. Dia non Kristen ya, non Kristen. Jadi kembali lagi, saya bawa ke keluarga saya. Ketika saya bawa ke keluarga saya bawa ke istri saya ini, dan akhirnya apa? Dia kaget bahwa benar-benar masih ada orang yang benar-benar menaruh belas kasihan kepada dia. Dia ini adalah putri dari salah satu pemuka agama. Dia kecewa dengan papanya yang tokoh agama. Tetapi ketika dia melihat kami, sambutan kami kepada dia, penerimaan kami kepada dia, dia begitu senangnya luar biasa. Dia dipulihkan hubungannya dengan orang tuanya. Dan ketika dia mau menikah, bayangkan saudaraku, dia mau menikah, dia undang saya untuk mengikuti acara pernikahannya. Tapi saya waktu itu tidak bisa hadir, saudaraku, karena acaranya di Banten ya. Di Banten, Provinsi Banten kalau tidak salah. Seperti itu. Serang, ya Banten itu. Nah, saya tidak bisa ikut. Kenapa, saudaraku? Ya karena waktu itu ada satu dan lain hal. Tapi saya mau ceritakan bahwa belas kasihan ketika kita lakukan itu, saudara, melahirkan pemulihan. Belas kasihan itu melahirkan pemulihan. Jadi mulai hari ini, saudara-saudaraku, ketika engkau melihat orang-orang di sekelilingmu, ketika engkau melihat saudara-saudaramu, baik itu tetangga-tetanggamu, maupun saudara-saudara dekatmu, maupun saudara-saudara satu profesi, saudara-saudara satu gereja, saudara-saudara sedarah, ketika engkau melihatnya, mari lakukanlah kegiatanmu, tindakanmu yang digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga ketika engkau melakukannya itu karena engkau itu lahir dari perasaan iba, yang lahir dari hati yang mengasihi, yang bersimpati, yang diekspresikan dengan tindakan menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ketika kita melakukan itu, saudaraku, ingat, apa tadi? Belas kasihan melahirkan mujizat. Jadi sesi sekarang, sesi pertama, dan minggu depan sesi kedua. Di sesi pertama ini ada 3 hal yang dihasilkan dari belas kasihan. Yang pertama tadi adalah apa? Belas kasihan melahirkan mujizat. Yang kedua, belas kasihan melahirkan apa? Kesembuhan. Dan yang ketiga, belas kasihan melahirkan pemulihan. Amin. Firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus diberkati. Jadilah pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang menjadi berkat dan menjadi inspirasi ketika engkau bertindak dengan belas kasihan terhadap sesamamu. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. Baik, saudaraku,
saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus atau perjamuan suci. Ini adalah minggu pertama. Ini adalah minggu pertama dari bulan Juni 2020. Seperti biasanya, gereja kita melakukan perjamuan kudus. Gereja kita melakukan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, saya undang engkau dari tempatmu berdiri, dan mari kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Sekali lagi Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan layakkan kami menikmati tubuh dan darah-Mu ini. Sehingga melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan Yesus, kami bersekutu dengan Engkau, seirama dengan Engkau, dan merefleksikan Yesus Kristus hidup yang hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mujizat, keajaiban, kesembuhan yang daripadamu, pemulihan yang daripadamu terjadi oleh karena kemurahan-Mu melalui kuasa tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, mengucap berkat atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau, di tangan kananmu adalah tubuh Yesus yang berkuasa, yang telah menyembuhkanmu oleh bilur-bilurnya? Amin. Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang umat Tuhan, angkat cawan dengan tangan kananmu. Dan sebelum kita meminumnya bersama, dengarkanlah firman Tuhan ini. Darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau, darah Tuhan Yesus Kristus adalah darah perjanjian yang dimeteraikan bagimu? Amin. Darah yang melindungimu? Amin. Darah yang membuat engkau memperoleh kemenangan demi kemenangan? Amin. Engkau yang percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saya undang untuk Sari maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat anugerah perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Sungguh baik dan sangat teramat baik Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna hingga hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan siang hari ini, di mana sesi pertama yang Tuhan kami mendengarkannya Tuhan, dan kami sangat dimerdekakan, kami Amin, sangat amin. dikuatkan Tuhan, Amin. dan kami melihat Tuhan Yesus bahwa kami akan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, dengan memiliki belas kasihan yang begitu besar seperti Engkau ya Bapa. Amin. Amin. Tuhan Yesus, yang hari ini kami belajar 3 hal Tuhan tentang belas kasihan. Yang pertama, belas kasihan melahirkan Tuhan mujizat. Kami mengimani dan kami percaya Tuhan, bukan hanya mujizat dalam firman Tuhan yang tergenapi, tetapi kami akan melakukannya Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah mujizat demi mujizat terjadi lewat hidup kami. Kami memiliki belas kasihan yang begitu besar Tuhan bagi banyak orang. Dan kami juga tahu Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan melahirkan kesembuhan Bapa. Kami mengimaninya Tuhan, bahwa akan banyak orang disembuhkan lewat hidup kami Tuhan. Amin. Lewat perkenanan Engkau di dalam hidup kami. Amin. Lewat hidup kami banyak orang yang akan sembuh dari segala penderitaan mereka Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan Yes. Tuhan. Melihat sekeliling kami, sadar bahwa banyak orang yang memerlukan kami, dan kami mau hidup seturut firman-Mu Amin. Tuhan. Amin. Dan kami mau mengikuti jejak Tuhan yang Kau ajarkan, kami terapkan dalam hidup kami. Dan kami juga tahu Bapa, belas kasihan melahirkan Tuhan Yesus pemulihan Tuhan. Yes. Banyak Tuhan hari-hari ini Tuhan yang terhilang Bapa dari Engkau, karena mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kesakitan yang begitu mendalam. Khususnya anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini butuh pemulihan. Lewat firman-Mu hari ini, maka banyak orang yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Banyak orang yang akan dipulihkan di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Kami mengimaninya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan hari ini, semuanya satu pun tidak ada yang terlewatkan, Yes. akan mengaplikasikannya, Yes. akan melakukannya. Amin. Kami akan menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Kami belas kasihan dengan rasa iba, simpati kepada orang, dan kami melakukannya karena kami peduli Tuhan, karena kami tahu Tuhan lebih peduli dengan kami, dan kami mau mengaplikasikannya kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini Tuhan boleh tumbuh dalam hidup kami dan berbuah Tuhan, dan semuanya Tuhan orang-orang dapat menikmatinya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan buat perjamuan kudus hari ini Tuhan yang telah kami terima. Kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami memperoleh kesembuhan, kami memperoleh kemenangan lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah disalib Tuhan Yesus ribuan tahun lalu. Tapi hari ini kami memperoleh kemenangan lagi Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau yang telah berkorban bagi kami, dan kami mau hidup sesuai dengan firman Amin. Tuhan di dalam nama Dalam. Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa-bangsa Bapa. Biarlah bangsa-bangsa Tuhan yang ada di muka bumi ini semakin hari semakin Tuhan pulihkan dari Tuhan wabah COVID-19 Tuhan. Dan hari-hari ini kami melihat bangsa Indonesia Tuhan mulai menggerakkan kembali new normal life Tuhan. Kami percaya Tuhan benar-benar akan terjadi pemulihan di bangsa Amin, kami. amin. Bangsa kami akan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bangsa kami telah menjadi bangsa yang maju dan Amin. akan terus bergerak terus maju Amin. Tuhan, dan Amin. menjadi bangsa yang takut akan
firman Tuhan Amin. dan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan bagi pemimpin kami di negeri kami yang tercinta di Indonesia, bagi presiden kami Tuhan, sampai yang terendah Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Amin. dalam kepemimpinan mereka, supaya mereka memimpin berdasarkan kehendak Tuhan. Amin. Dan makin banyak lagi Tuhan rakyat-Mu yang datang kepada Tuhan lewat setiap aturan, lewat setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Dan berkati terus Tuhan Yesus tim medis khususnya hari-hari ini yang sedang berjuang Tuhan untuk menemui Tuhan Yesus apa yang menjadi problema di bangsa kami ini. Biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap bertahan Tuhan, dan mereka tetap setia Tuhan melayani anak-anak-Mu yang sakit. Amin. Dan biarlah Tuhan keluarga mereka tetap Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Dan berkati terus Tuhan perekonomian bangsa kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh pulih kembali, dan tidak ada lagi Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan yang merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan, tapi mereka boleh bekerja kembali seperti biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya gereja-gereja-Mu hari-hari Tuhan, banyak gembala-gembala yang kewalahan Tuhan dalam kehidupan mereka karena pelayanan mereka Tuhan Yesus yang tidak bisa bergerak bebas. Hari-hari ini berkati Tuhan gembala-gembala Tuhan, supaya mereka tetap sehat, Amin. mereka tetap bertahan melayani Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Justru ketika mereka sakit hari-hari ini, mereka melahirkan anak-anak kesukaan Tuhan, Amin. anak-anak yang membangkitkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya gereja-Mu GBI Tahta Daud Tuhan, yang hari-hari terus Tuhan beradaptasi Bapa dalam ibadah live streaming Tuhan. Tuhanlah yang memberkati jemaat-Mu yang setia. Amin. Tuhanlah yang memberkati setiap pekerjaan mereka, kehidupan, keperluan, kebutuhan mereka. Tuhan berkati dengan limpahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari-hari ini sedang kesulitan, Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi mereka, Amin. sehingga mereka menemukan jalan yang baru, dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan, yang merindukan kesembuhan, yang merindukan seorang anak, yang merindukan keluarga mereka dipulihkan. Hari ini Tuhan pulihkan, hari ini Tuhan Amin. sembuhkan Amin. di Amin. dalam nama Di dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa buat gembala sidang kami, Pastor Tommy Ringo, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara seluruh aspek kehidupannya, seluruh cita-cita, harapan, visi Allah dalam hidupnya. Tuhanlah yang memberkati, sehingga pada harinya Tuhan, maka semua tergenapi. Amin. Tidak ada yang terlewatkan. Amin. Keturunannya semua Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gereja kami Tuhan yang digembalakan. Biarlah Tuhan Yesus semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Jumlah, bilangan, kualitas Tuhan Yesus memberkati. Setiap anak-anak-Mu hari-hari yang memerlukan Engkau, Tuhanlah yang memberikan bagi mereka jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari Tuhan Yesus kesulitan ekonomi yang ada bagi jemaat musnya GBI Tahta Daud, berkati mereka Tuhan. Amin. Supaya mereka menemukan Tuhan jalan keluar, dan mereka tetap setia dalam pelayanan, setia dalam keluarga, setia untuk memberi Tuhan di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Bahkan program kami Tuhan, #Go Peduli Dampak COVID-19, Tuhanlah yang memperlengkapi segala dana yang dibutuhkan. Bahkan setiap yang menerimanya tidak hanya diberkati secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Amin. Dan mereka dipulihkan. Amin. Mereka Tuhan kembali kepadamu Bapa di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mempelai kesukaannya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis,
usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan Yesus dengan limpahnya bersama-sama berkata, Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Selanjutnya saudaraku, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari saudari Yohana. Monggo, saya persilahkan. Tuhan Yesus berkati. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga semuanya sehat, luar biasa dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saat ini saya mau menyapa umat-umat Tuhan yang menyaksikan atau yang bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming GBI Tahta Daud. Kami sapa umat Tuhan yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Yes. Amin. Kita sapa yang dalam negeri dulu ya, karena kita cinta Indonesia. Yes. Amin. Yes. Amin. Shalom Medan. Shalom Horas. Riau. Shalom Horas juga. Batam. Shalom. Palembang. Shalom. Bangka Belitung. Shalom. Lampung. Shalom. Selayang. Shalom sayang. Siborong-borong. Horas borong-borong. Pulau Nias. Yahoo. Bukit Sari. Shalom. Shalom hambanya Pak Susi Hotang. Sitohang. Sitohang. Hampir mirip saudara Hotang dan Tohang. Iya, betul. Tapi itu yang benar adalah Bapak Gembala Pak Susi Tohang. Si Tohang. Parmonangan. Shalom Mama. Banten. Shalom Banten. DKI Jakarta. Shalom DKI. Bandung. Shalom Bandung. Surabaya. Shalom Surabaya. Bogor. Shalom Bogor. Bekasi. Shalom Bekasi. Depok. Shalom Depok. Kalimantan. Shalom Kalimantan. Sulawesi. Shalom Sulawesi. Maluku. Shalom Maluku. Dan Papua. Shalom Papua. Hari ini kita mau sapa juga yang di luar negeri. Shalom buat Malaysia. Shalom Malaysia. Shalom buat Georgia yang Amerika Serikat. Shalom Georgia Amerika Serikat. Shalom Jepang. Shalom Jepang. Shalom Belanda. Shalom Belanda. Shalom Denmark. Shalom Denmark. Shalom Pakistan. Shalom Pakistan. Shalom Afghanistan. Shalom Afghanistan. Shalom Vietnam. Shalom Vietnam. Dan Shalom India. Shalom India. Aja. Terima kasih kami ucapkan untuk semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming kami, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, bagi umat-umat Tuhan yang belum kami sebutkan nama atau tempat Anda menyaksikan ibadah live streaming kami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya boleh tulis nama tempatnya di kolom komentar, supaya dalam pertemuan ibadah berikutnya kami bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Amin. Amin. Pengumuman kita hari ini adalah yang pertama, save the date ya guys. Save the date. Rabu 10 Juni 2020 jam 8 malam. GBI Tahta Daud mengadakan acara talk show bersama hamba Tuhan yang diberkati. Dua narasumbernya yaitu Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo. Yes. Yang akan dilangsungkan secara live di Instagram Gereja Tuhan GBI Tahta Daud yaitu @GBI Tahta Daud, dan Instagramnya Bapak Eko Wibowo yaitu @EkoDewe. Pengumuman yang kedua, Minggu 14 Juni 2020 jam 10 pagi kita bertemu lagi di ibadah yang sama yaitu ibadah raya GBI Tahta Daud yang akan diadakan secara live streaming bersama hamba yang akan melayani yaitu Pastor Tommy Ringo. Nah, serangkaian ibadah yang saya sebutkan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya bisa mengaksesnya pada akun Facebook Tahta
Tahta Daud Channel dan Tommy Ringo. Untuk Instagramnya @gbtahtadaud. Setelah ibadah live streaming berlangsung, kami akan mengupload kembali ibadah live streaming ke dalam akun YouTube GBI Tahta Daud, yaitu TD Channel. Nah, kenapa kita belum bisa mengadakan live streaming di YouTube? Itu karena subscribernya belum mencapai 1000 saudara-saudara. Kami meminta bantuan, partisipasi dan dukungan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya untuk tekan tombol subscribe. Tekan loncengnya supaya tahu apa yang baru. Yes. Nah, ketika subscribernya sudah mencapai 1000, maka GBI Tahta Daud akan mengadakan ibadah live streaming secara live di akun YouTube-nya. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang belum, ayolah segera tekan tombol, karena subscribe itu gratis. Amin. Amin. Nah, karena masa PSBB di beberapa tempat itu sudah dinonaktifkan atau sudah dilonggarkan, kita berdoa supaya si Corona COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Amin. Supaya kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja GBI Tahta Daud. Untuk alamat lengkapnya adalah Intilan Tower, Starum 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 32, Jakarta Pusat. Kalau corona sudah selesai, kami menantikan, kami merindukan kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya untuk bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Tahta Daud. Amin. 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 Kami menunggu dan kami harapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya datang dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Untuk informasi lebih banyak dan lebih lanjut mengenai Gereja Tuhan GBI Tahta Daud, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya bisa menghubungi kontak person kami, Yohana, di 0823 7181 4375. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya.